Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel Profita Institute, Smart Way to Make Profit. Pada video edukasi kali ini kita akan membahas tentang dividen dan dividen trap. Karena banyak yang nanya, apa sih yang dimaksud dengan dividen trap dan seterusnya. Oke, kita akan bahas tentang apa itu dividen dan dividen trap. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Mas, apakah membeli saham yang akan bagi dividen itu bagus gitu kan? Misalkan besok ini ada perusahaan X, come date nih bagi dividen nih. Apakah layak saya beli gitu kan untuk mengejar dividennya gitu kan. Ada juga yang bertanya, bisakah mendapat untung hanya dengan mengejar dividen saham? Jadi hanya membeli saham-saham yang mau bagi dividen. Pas come date dibeli, besok dijual. Come date dibeli, besok dijual. Apakah itu bisa teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini itu akan kita bahas. Mari kita mulai teman-teman. Dividen. Dividen itu kalau definisinya adalah imbal hasil bagi pemegang saham yang diambilkan dari laba perusahaan yang ditetapkan oleh direksi dan disahkan pada saat RUPS. Jadi kapan dividennya dibagi, berapa besarnya, dan seterusnya, itu semua ditentukan oleh RUPS. Dividen itu nggak rutin dibagi setahun sekali, teman-teman. Ada perusahaan yang setahun sekali. Ada yang 2 tahun sekali bagi dividen. Contoh Dimas misalkan. Ada pula yang nggak rutin bagi dividen. Kadang dibagi, kadang enggak gitu kan. Itu semua tergantung kondisi perusahaannya. Kalau perusahaannya rugi ya tentu nggak bisa bagi dividen dong. Nah, ada istilah kamdit teman-teman. Dalam dividen itu ada istilah kamdit. Apa itu kamdit? Kamdit itu adalah waktu penentuan siapa yang berhak mendapatkan dividen. Jadi, untuk mendapatkan dividen, seseorang itu tidak perlu memiliki saham selama setahun penuh. Tidak perlu. Tapi cukup punya saham pada saat come date atau hari pencatatan. Misal, saham ABCD menentukan come date-nya tanggal 2 Januari. Maka siapa saja yang tercatat memiliki saham pada 2 Januari saat penutupan pasar, maka orang itu akan mendapatkan dividen, teman-teman. Meskipun orang tersebut membeli sahamnya misalkan jam 3 sore misalkan. Dan pada tanggal 3 jam 9 dijual. Jadi secara efektif hanya punya saham setelah berapa menit aja misalkan. Maka orang ini tetap mendapatkan dividen. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Itulah makanya ada istilah dividen hunter. Yaitu orang-orang yang memburu dividen. Hari come date beli sahamnya. Nanti besoknya dijual. Otomatis sudah dapat dividen. Besaran dividen atau dividen yield itu tidak sama antar perusahaan, teman-teman. Jadi ada perusahaan yang membagi 0,5%. Ada yang 15% dari harga saham pada saat itu. Jadi bervariasi tergantung perusahaannya. Jadi kalau kita mau ngitung dividen yield gitu kan. Jadi misalkan nih dividen yang dibagi adalah Rp200 per lembar. Sementara harga saham saat itu adalah 1.000 lembar. Maka besaran dividen atau dividen yield-nya adalah 20%. Cara ngitungnya bagaimana? Ya besaran dividen dibagi harga saham pada hari itu. Itu disebut dengan dividen yield. Ketemulah misalkan 200%. Dan ini nggak sama setiap perusahaan, teman-teman. Ada yang 0,5%, ada yang 2%, 2,7, dan seterusnya. Seseorang yang berniat menjadi investor itu perlu mempertimbangkan rutinitas pembagian dividen dalam memilih saham. Jadi, salah satu pertimbangan memilih saham itu adalah rutinitas membagi dividen. Rutin nggak nih perusahaan bagi dividen? Kenapa? Karena dividen itu merupakan passive income bagi investor. Nggak ngapa-ngapain, dapat duit gitu kan. Nah, itulah dividen. Kalau teman-teman pengen tahu analisa saham untuk investasi, teman-teman bisa menyimak video dengan judul analisa saham investasi di channel ini. Di situ saya jelaskan tentang ciri-ciri saham yang layak untuk investasi.
Oke, lanjut. Sebaliknya teman-teman, seorang trader harus memperhatikan besaran dividen yang dibagikan suatu saham atau suatu perusahaan. Kenapa? Karena dividen yang besar justru berpotensi memunculkan dividen trap. Apa itu dividen trap? Dividen trap adalah kondisi di mana harga saham turun jauh setelah hari pencatatan dividen atau setelah hari come date. Jadi misalkan hari Senin itu come date, maka hari Selasa turun jauh. Itulah yang disebut dengan dividen trap. Dividen trap ini biasanya jauh lebih besar daripada besaran dividen yang dibagikan. Contoh nih, dividen trap. Dimas, setelah membagi dividen 10%, maka esok harinya turun dalam. Contoh lagi ada saham PTBA. Lihat, setelah bagi dividen lebih dari 10%, bahkan dia langsung turun dalam. Nah inilah teman-teman, dividen trap. Contoh lagi ada saham MPMX ini. Ini saham ini 3 tahun terakhir, ini selalu ada dividen trap. Setelah bagi dividen dia turun jauh, perhatikan. Nah ini dividen trap. Tahun 2001, beberapa bulan lalu kejadian lagi ini, MPMX ini. Dividen trap lagi. Nah inilah teman-teman, dividen trap. Jadi bagi seorang trader, mengejar dividen itu kurang menarik menurut saya. Kesimpulannya, dividen itu menarik bagi investor. Bahkan harus menjadi salah satu indikator untuk menentukan saham investasi. Tetapi bagi trader, dividen bukan salah satu indikator untuk membeli saham. Bahkan, trader sebaiknya menghindari membeli saham yang memberikan dividen yang besar. Kenapa ya? Tadi dividen trap. Nanti begitu turun dalam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jualan gitu kan. Demikianlah penjelasan tentang dividen dan dividen trap. Semoga bisa diterima, semoga bisa dipahami. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman bisa hubungin saya langsung di nomor WA saya atau telepon saya. Atau teman-teman bisa berteman dengan saya di media sosial di Facebook. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.